Halo, nama saya Rahadi Fauzan dengan NIM 23019181136. Kali ini saya ingin membahas soal UAS Diskrit Matematik. Jadi di soal pertama ini, saya disuruh untuk menentukan lower dan upper bound dari himpunan bagian ABC, JH, dan ACDF di poset diagram khas yang ini. Dan untuk mencari lower dan upper bound, pertama saya di sini mencari upper boundnya dulu. Di mana upper bound dari himpunan bagian ABC itu cara mencarinya pertama-tama kita cari dulu upper bound A itu apa aja. Upper bound itu yang ada di atas A, dan A ini A-nya juga terhitung. Yang di atas A ini kan semuanya, yaitu C, B, E, F, D, J, G, H. Maka kita tulis semuanya. Lalu untuk upper bound B itu berarti yang ada di atas B dan B-nya juga dihitung, itu B, E, F, J, D, G, H. Nah, maka terus kita cari juga yang C-nya, dimana yang di atas C itu ialah E, F, H, dan J. C-nya juga dihitung. Nah, untuk upper bound himpunan bagian ABC-nya, maka kita cari yang di semuanya ada. Di sini kan A itu nggak ada di B, nggak ada di C, maka A-nya nggak kita tulis. B juga nggak ada di C, maka nggak kita tulis. C itu nggak ada di B, maka nggak kita tulis. Yang ada di semuanya itu ialah yang E, F, H, dan J. Maka himpunan bagian dari ABC itu ialah EF, E, F, H, dan J. Nah, untuk mencari upper bound himpunan bagian JH dan ACDF juga dilakukan cara yang sama. Dicari dulu yang upper bound dari J dan H-nya, lalu dicari yang samanya. Di sini nggak ada yang sama, maka upper bound himpunan bagian JH itu tidak ada. Lalu yang upper bound ACDF juga caranya sama kayak mencari upper bound di himpunan bagian ABC. Sekarang mencari lower bound. Di sini lower bound dari himpunan bagian ABC itu pertama-tama kita cari lower bound di A, dimana di sini A itu udah nggak ada yang di bawahnya lagi, maka lower bound A itu cuman A doang. Lalu yang B itu di sini B itu masih ada B A, maka lower bound B itu B sama A. Yang C itu lower boundnya ialah C dan A, maka lower bound C A. Nah, terus untuk mencari lower bound dari himpunan bagian ABC-nya itu cari yang sama, dimana di sini yang ada di semuanya itu cuman A doang. Maka lower bound dari himpunan bagian ABC ialah A. Nah, untuk mencari lower bound himpunan bagian JH dan ACDF juga dilakukan cara yang sama seperti mencari lower bound di himpunan bagian ABC. Lalu selanjutnya 1B itu disuruh untuk menentukan greatest lower bound dan least upper bound dari himpunan bagian BDG. Untuk mencarinya, pertama-tama di sini untuk mencari GLB atau greatest lower bound itu kita cari dulu lower bound dari himpunan BDG-nya dengan cara yang sama seperti mencari lower bound di himpunan bagian ABC ini. Sehingga saya mendapatkan lower bound dari himpunan bagian BDG itu ialah B dan A. Nah, di sini untuk mencari GLB-nya atau greatest lower bound itu cari yang lebih tinggi, paling tinggi di antara lower bound-nya. Dimana di sini kan lower bound-nya itu ialah B dan A. Dan B sama ini kalau dibandingkan lebih tinggian yang B, maka GLB-nya atau greatest lower bound dari himpunan bagian BDG itu ialah yang B. Selanjutnya ya untuk mencari list upper bound atau LUB, pertama-tama kita cari dulu upper bound di himpunan bagian BDG dengan cara yang sama saat mencari upper bound di himpunan bagian ABC. Sehingga saya mendapatkan upper bound dari himpunan BDG itu ialah G dan H. Nah, untuk mencari list upper bound-nya, LUB-nya, itu cari yang paling rendah di antara upper bound. Di sini upper bound-nya itu ialah G dan H. Maka G ini jika dibandingkan dengan H kan lebih rendah tingkatannya. Sehingga
list upper boundnya itu ialah yang G. Lalu selanjutnya soal nomor 2, saya disuruh untuk menemukan kelompok graf yang isomorfik di antara ketiga graf ini. Nah, untuk mencari graf isomorfik, pertama-tama kita lihat syarat untuk di graf dikatakan isomorfik itu pertama-tama memiliki jumlah vertex dan edge yang sama. Untuk mencari vertex itu yang ini, yang E, D, maka vertex di graf ini ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Maka vertex graf pertama 7, dan edge-nya itu ialah yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka edge dari graf pertama itu ialah 12. Kita cari juga vertex dan edge di graf kedua dan ketiga, dan saya menemukan vertex-nya itu dari graf 1 sampai graf ketiga itu sama, nilainya 7, dan edge-nya juga dari graf 1 sampai ketiga itu sama, 12. Lalu kalau itu masih sama semua, maka kita lihat ke syarat kedua. Untuk dikatakan graf isomorfik ialah jumlah degree pada vertex itu nilainya sama. Untuk mencari degree itu misalkan ini degree A, degree B, degree C kan semuanya nilainya sama, yaitu 3. Nah, itu tuh ialah yang nilainya yang ini. Yang adjacent sama A itu apa aja? Ada berapa? Itu 1, 2, 3. Maka nilai degree A itu 3. B juga sama, 1, 2, 3. C juga sama, 1, 2, 3. Dan kita cari semua degree dari tiap vertex pada tiap graf pertama, kedua, dan ketiga. Di sini saya sudah mendapatkan degree-nya itu seperti nilai degree-nya itu pada masing-masing vertex itu seperti ini. Nah, di sini antar graf pertama sampai graf ketiga itu semuanya masih sesuai, masih sama. Ada 3 vertex yang bernilai degree-nya 3, ada 1 vertex yang bernilai degree-nya 5, dan ada 2 vertex bernilai degree-nya itu 4, dan ada 1 vertex bernilai degree-nya itu 2. Semuanya masih sama. Maka kalau sudah seperti ini, sekarang kan ini kita udah punya 1 vertex yang nilainya sama semua. Maka kita anggap ini semua sama. Dimana kan E pada graf pertama dan B pada graf kedua dan vertex D pada graf ketiga itu semuanya mempunyai degree-nya itu 2. Maka coba kita misalkan itu ialah sama. Maka di graf pertama ini E-nya itu atau vertex yang berdegree 2 itu adjacent dengan F dan D, dimana F dan D-nya itu juga saling adjacent. Maka kita lihat pada graf kedua, di sini B-nya adjacent dengan A dan C. Di sini juga A dan C-nya saling beradjacent. Maka ini sesuai sama graf 1 dan kedua. Nah, sedangkan pada graf ketiga ini kan D-nya degree vertex yang berdegree 2 itu adjacent dengan E dan C. Tapi pada graf ketiga ini E dan C-nya tidak saling adjacent. Maka bisa dikatakan graf ketiga ini sudah tidak isomorfik dengan graf pertama dan kedua. Nah, terus juga kita cari juga. Lalu kita samain juga semua ini di graf pertama dan kedua. Di mana F kita sesuaikan seperti ini. Saya sudah mencarinya. Maka bisa dikatakan graf pertama dan kedua itu isomorfik. Lalu selanjutnya soal nomor 2B. Di soal nomor 2B ini saya disuruh untuk mencari sirkuit Euler dan lintasan Euler pada graf ini. Dimana untuk sirkuit Euler-nya itu untuk graf dikatakan ada sirkuit Euler itu ialah jika semua vertexnya itu mempunyai nilai degree nilainya itu genap dan grafiknya saling berhubungan, tidak ada yang putus. Dan itu graf ini sudah sesuai, dimana saya setelah mencari degree-nya semuanya genap, lalu juga ini grafnya saling berhubungan, tidak ada yang putus. Maka secara teori graf ini ada sirkuit Euler-nya. Nah, untuk contoh sirkuit Euler-nya di sini saya sudah mencari, dimana
Graf circuit Euler ialah sirkuit yang dimulai dan diakhiri oleh vertex yang sama dan juga menggunakan semua jalur atau menggunakan semua edge-nya. Tapi edge-nya itu nggak boleh ngulang. Misalkan di sini sudah dilakukan E ke F, maka dari F ini nggak boleh lagi ke E, nggak boleh lewat edge yang sama jalurnya. Dan di sini saya sudah mencari jalurnya itu dari E, F, dan seterusnya hingga balik lagi ke E. Lalu selanjutnya untuk lintasan Euler atau Euler path, di graf ini tidak ada Euler path karena Euler path itu syaratnya ialah ada dua vertex dengan degree-nya ganjil. Sedangkan di graf ini semua degree-nya itu bernilai genap. Maka Euler path-nya itu tidak ada. Selanjutnya nomor 2C disuruh untuk mencari lintasan sirkuit Hamilton pada graf ini. Dan untuk mencarinya, lintasan Hamilton itu ialah lintasan yang melalui tiap vertex di dalam graf tepat satu kali. Sedangkan di graf ini, mau jalurnya seperti apapun, pasti ada satu vertex yang tidak terlewati. Kan di sini lintasan Hamilton itu harus melalui tiap vertex tepat satu kali, nggak boleh ada pengulangan. Sedangkan di sini tidak bisa nggak ada satupun jalur yang bisa melewati semua vertexnya. Pasti ada satu vertex yang tidak dapat dilewati tanpa adanya pengulangan. Maka dua graf ini tidak ada lintasan Hamilton. Lalu untuk sirkuit Hamiltonnya juga tidak ada karena sirkuit Hamilton itu sama seperti lintasan Hamilton, harus melewati semua vertex tanpa ada pengulangan, tetapi harus diawali dan diakhiri oleh vertex yang sama. Jika dimulai dari E, maka harus kembali lagi ke E, tapi harus melewati semua vertexnya. Dan di graf ini tidak bisa ada lintasan yang seperti itu. Selanjutnya soal nomor 3, disuruh untuk menentukan jumlah jadwal ujian minimum yang diperlukan hingga jadwal ujian mahasiswanya itu tidak saling bentrok. Di sini untuk mengerjakannya, pertama-tama saya cari tiap matkulnya itu tidak bentrok dengan apa. Contohnya di sini CS itu ialah computer science. Saya cari yang tidak bentroknya dengan apa. Di sini kan computer science bentrok dengan discrete matematik, bentrok dengan Inggris, bentrok dengan linear algebra, bentrok dengan Inggris tadi sudah, character building, entrepreneurship, sama di sini chemistry, network. Maka di sini computer science itu bentrok dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pelajaran. Ini masih ada 8 bentrok dengan 8 pelajaran. Maka computer science itu karena di sini ada 10 pelajaran dan dia computer science bentrok dengan 8 pelajaran ditambah computer science-nya sendiri karena dia nggak bisa satu jadwal dengan computer science sendiri, maka dia cuma bisa nggak bentrok sama satu pelajaran, yaitu statistik. Di sini saya sudah mencari kombinasi matkul ujian yang dapat dilakukan dalam sehari agar tidak bentrok. Kayak di sini computer science dengan statistik jika dijadwalkan pada satu hari itu tidak bentrok. Inggris jika dijadwalkan dengan statistik dan networking itu tidak akan bentrok, dan seterusnya. Nah, terus di sini untuk mencari kombinasi jadwal ujiannya, maka misalkan di sini kan computer science hanya bisa dengan statistik, maka otomatis computer science itu dalam satu hari akan dijadwalkan dengan statistik. Lalu karena di sini Inggris itu hanya bisa dengan statistik dan networking, dan statistiknya sudah dipakai dengan computer science, maka Inggris tidak bisa lagi dengan statistik, maka otomatis Inggrisnya akan sama dengan networking.
Inggris akan dijadwalkan dengan networking. Lalu selanjutnya di sini masih ada yang hanya bisa dengan satu matkul, yaitu karakter building hanya bisa dengan discrete matematik. Maka karakter building ini akan dijadwalkan dengan otomatis akan dijadwalkan dengan discrete matematik. Lalu selanjutnya entrepreneurship ini hanya bisa dengan discrete matematik dan chemistry, di mana discrete matematiknya sudah dijadwalkan dengan CB, maka sudah tidak bisa lagi entrepreneurship dengan discrete matematik, jadi otomatis entrepreneurship akan dengan chemistry. Nah, di sini kita sudah menjadwalkan 8 matkul untuk ulangan menjadi 4 pasang. Ini 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan 4 hari. Maka di sini kita sudah punya 4 hari jadwal ujian. 4 hari jadwal ujian. Nah, maka karena ini udah 8, matkulnya ada 10, tinggal sisa 2 pelajaran lagi yang belum dijadwalkan, yaitu linear algebra dan kalkulus. Di sini linear algebra hanya bisa dijadwalkan dalam 1 hari itu dengan chemistry dan networking. Tapi di sini chemistry dan networkingnya sudah dipasangkan dengan matkul lain. Maka linear algebra sudah tidak bisa dijadwalkan dengan siapa-siapa lagi, maka linear algebra-nya dalam 1 hari hanya ulangan itu doang. Maka ini kita sudah punya 5 hari jadwal ujian. Dan kalkulus juga tidak bisa dikombinasi dengan matkul lain, maka kalkulus juga akan dalam 1 hari hanya ulangannya kalkulus. Maka di sini kita sudah punya 6 hari jadwal ujian dan semua matkulnya sudah kita jadwalkan. Maka untuk menjawab ini, maka untuk jumlah minimum pelaksanaan jadwal ujian agar tidak bentrok itu ialah dilaksanakan dalam 6 hari minimalnya. Nah, untuk periode jadwal ujiannya saya membuat seperti ini. Senin itu komputer science dan statistik, lalu hari kedua Inggris dan networking, dan selanjutnya seperti yang telah ditulis di sini. Lalu selanjutnya nomor 4, disuruh untuk menentukan bobot dari pohon perentang minimum dari graf ini menggunakan algoritma Kruskal. Di algoritma Kruskal itu caranya pertama-tama kita cari yang bobotnya paling rendah. Di sini misalkan ini F itu bobotnya cuma 1, maka kita tulis yang dari E ke F pertama. Nah, selanjutnya juga seperti itu, kita cari yang paling rendah sampai semua vertex ini saling terhubung, tapi terhubungnya dengan bobot yang paling rendah. Di sini misalkan selanjutnya itu kan ada yang bobotnya bernilai 2, yaitu H ke I, D ke B, dan A ke D. Itu pilih yang mana saja dulu, di mana di sini saya memilih yang H ke I. Terus dilakukan seperti itu berulang-ulang hingga semua vertexnya saling terhubung, di mana di sini A, B, C, D, E, F, G, H, I itu vertexnya, dan di sini saya sudah menghubungkan semua vertexnya dengan jalurnya itu yang bobotnya paling rendah. Maka di sini untuk menentukan bobotnya itu tinggal dijumlahin aja yang ini 2, 3, 4 dan seterusnya hingga didapatkan bobotnya, yaitu bobot minimumnya itu ialah 22. Lalu selanjutnya nomor 5, disuruh untuk mendesain finite state automaton yang mengenali semua bit string yang membuat jumlah digit 0 adalah genap. Maka di sini saya sudah membuat finite state automatonnya yang kalau diberikan input, di sini saya memakai inputnya 1 dan 0. 1, 0. Dan kalau misalkan diberikan inputnya itu 0-nya bernilai genap, contohnya ialah seperti ini. Dimana di sini 0-nya bernilai genap, ada 4. Pasti akan accepted. Contohnya ini ialah 1 ke sini, lalu selanjutnya 0, lalu 1, terus 0, 0, 1, 0, dia ke sini terakhir, dan di sini itu accepted karena yang lingkarannya ada 2. Maka finite state automaton ini sudah sesuai yang diinginkan soal, yaitu jika jumlah 0-nya itu genap akan accepted. Lalu segini saja untuk pembahasan soal UAS-nya. Maaf jika masih banyak yang salah-salah dan terbata dalam penjelasan. Terima kasih telah menonton.